Jadi saya memilih untuk menyampaikan satu premis sebenarnya di sini, di dalam sambutan yang mengantarkan kita ke dalam acara webinar pada hari ini. Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial 2020-2045 itu membutuhkan ya, peran audit teknologi untuk menjamin keberhasilan penerapannya. Sebuah strategi pada saat kita mengimplementasikannya, seperti juga semua rencana strategis, saya kira perlu mendapat penguatan di dalam bagaimana kita menjamin bahwa strategi itu bisa berjalan. Dan saya melihat ya, dalam konteks bahwa kita memiliki dua kata kunci di sini, audit teknologi dan kecerdasan artifisial. Dan kalau kita melihat itu lebih mendalam, menekuninya ya, tidak saja dengan rasio, dengan pikiran, tapi dengan hati kita, maka kita pasti menemukan posisi daripada audit teknologi di dalam semua aspek. Ya, alhamdulillah IATI telah hadir di Inovasi Indonesia AI Summit, tadi sudah disebutkan. Alhamdulillah ini berlangsung. Ini kunjungan saya nih ke booth-nya IATI nih waktu itu. Ya, hasil dari ini sama muter-muter di Inovasi Indonesia AI Summit. Ada 16 ribuan orang yang register di dalam AI Summit ini, dan tentu kita sangat welcome dengan begitu besarnya partisipasi, ya, partisipasi dari berbagai peserta. Oleh karenanya, IATI di dalam konteks pengembangan kecerdasan artifisial di Indonesia pasti tidak akan lepas dituntut perannya untuk betul-betul dapat menghilirisasi strategi nasional kecerdasan artifisial 2020-2045. Nah, kenapa saya menyampaikan hal ini? Karena tentu saja sebuah teknologi, ya, kalau kita perhatikan, ya, kita menguasai teknologinya, ya, meningkatkan pendaya gunaannya, tetapi kita juga harus bertanggung jawab menghasilkan inovasi dari teknologi itu. Dan tentu saja seperti BPPT misalnya, ya, mendorong keberhasilan penerapannya. Itu ada di dalam Undang-Undang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan Nomor 11 Tahun 2019, tepatnya di pasal 44 ayat 2. Kita ekosistem stakeholder di dalam penguasaan teknologi pada akhirnya diminta, ya, dan bertanggung jawab untuk keberhasilan penerapannya. Oleh karenanya, kecerdasan artifisial, ya, yang sekarang menjadi bagian daripada upaya transformasi digital di Indonesia dan di dunia, selain tentu saja ada cloud computing, ada Internet of Things, ada big data, analytics, ya. Ini semua tentu saja bukan sekedar teknologi yang kita kuasai, nice to have, atau hanya kita memahami, melakukan riset-riset dan pengembangan, ya, tetapi tidak mampu menghilirkan teknologi tersebut, dan apalagi kita tidak mampu untuk bertanggung jawab memastikan keberhasilan penerapannya di Indonesia. Karenanya sangat signifikan bagi saya, bagi kita semua, ya, bahwa bagaimana mendudukkan audit teknologi dalam konteks menerapkan teknologi kecerdasan artifisial yang tidak lepas dari adanya strategi nasional kecerdasan artifisial. Ya, alhamdulillah bahwa kita sudah di masa pandemi COVID-19 ini sudah dapat bekerja efektif, cukup efektif, ya, untuk tim kelompok kerja strategi nasional kecerdasan artifisial, sehingga Stranas kecerdasan artifisial ini telah diluncurkan pada kesempatan Hari
Kebangkitan Teknologi Nasional tanggal 10 Agustus 2020, ya, yang saya beri catatan bahwa untuk apa kecerdasan artifisial ini untuk Indonesia? Ya, haruslah mampu meningkatkan produktivitas bisnis. Dalam arti meningkatkan produktivitas semua lini yang apakah itu di pemerintahan, di industri, di dalam produktivitas perguruan tinggi, dan produktivitas dari komunitas kita. Ya. Nah, kita juga menekankan pentingnya investasi sumber daya manusia dalam rangka untuk mendorong inovasi di berbagai sektor prioritas pembangunan. Ya. Dari situ tidak muluk-muluk atau tidak macam-macam lah kita ya untuk menetapkan sebenarnya bidang prioritas apa saja di dalam strategi nasional itu yang dibutuhkan dalam rangka kita mencapai sasaran kita tadi, menjamin keberhasilan penerapannya. Ya. Menjamin keberhasilan penerapannya artinya kita harus mampu ya mengembangkan berbagai kemudahan dalam bidang misalnya pelayanan kesehatan dengan menggunakan teknologi kecerdasan artifisial, melaksanakan reformasi birokrasi termasuk sistem pemerintahan berbasis elektronik. Ada tidak alat-alat yang membantu peningkatan pelayanan publik yang memang disasar oleh sistem pemerintahan berbasis elektronik, ya, agar kualitas meningkat dengan sistem yang cerdas. Ya. Itu juga terlihat pada saat kita bicara tentang mobility, ya, dan kota cerdas. Ya. Di situ juga kita akan diuji apakah kita berhasil menerapkan kecerdasan artifisial serta seluruh spektrum industri 4.0 yang tadi saya sebutkan sebagai fondasi daripada teknologi yang mendisrupsi ya hal-hal yang kita lakukan seperti IoT, cloud computing dan lain-lain. Nah, kita juga melihat bahwa memilih pendidikan dan Litbang Jirap sebagai sektor prioritas ya. Tentu saja ya ini semua bidang prioritas ini tidak akan muncul begitu saja tanpa kita memberikan prioritas terhadap apa yang menjadi fondasi dari ini semua. Katakanlah riset dan inovasi industri, menumbuh kembangkan ekosistem kolaborasi riset dan inovasi kecerdasan artifisial guna mengakselerasi reformasi birokrasi serta industri. Ya. Di bidang data dan infrastruktur, di dalam pengembangan talenta, dan di dalam kita membangun etika dan kebijakan. Nah, di sini Bapak Ibu semua, pasti kita bertanya, di mana audit teknologi itu fit in di dalam landasan kecerdasan artifisial ini? Ya. Mari kita lihat rumah besarnya dari sebenarnya visi dan misi kita itu untuk membangun industri kecerdasan artifisial nasional, ya, yang mana pilar-pilarnya dibentuk dari multi helix. Kita ada yang menyebutnya quad helix, ada yang menyebutnya triple helix. Saya sering menyebutnya pentahelix ya karena melibatkan media di dalam ini. Nah, kalau kita lihat rumah besar ini, ya, maka akan terlihatlah bahwa audit teknologi pasti akan menjadi fondasi daripada upaya kita membangun tata kelola dan etika. Di situ kita lihat fungsi audit teknologi di dalam menetapkan standar, menentukan kesesuaian sebuah teknologi, memberikan pedoman terhadap penerapan teknologinya. Kita akan melihat audit teknologi di dalam perlindungan dan keamanan privasi, misalnya. Ya. Kita akan melihat apakah teknologi ini berkeadilan, apakah AI ini adil, tidak memiliki disparitas ya terhadap sebuah keputusan, karena kita tahu bahwa sistem AI itu memberikan rekomendasi, recommender system. Dengan machine learning, sistem AI itu akan memberikan dukungan terhadap pengambilan keputusan, decision support system. Ya. Dan kemudian tentu saja transparansi dan aksesibilitas. Jadi dari rumah ini saja, ya, yang kemudian terbangunlah modal dasar dan fasilitas pendukungnya seperti apakah kita melakukan
penguatan terhadap sumber daya alam, melaksanakan upaya untuk membangun strategi nasional itu yang berbasis pada kemampuan sumber daya manusia, penguasaan teknologi, infrastruktur dan data, serta pembiayaan. Ini semua masuk di dalam strategi kecerdasan artifisial 2020-2045. Sehingga kemudian kita pun bisa menempatkan fungsi peran audit teknologi itu di dalam rumah besar strategi nasional kecerdasan artifisial. Nah, Bapak Ibu, saya kemudian berpikir dari setelah begitu banyaknya pembahasan di AI Summit ya saat itu, di mana kita ketahui bahwa AI Summit itu tidaklah hanya sekedar menghadirkan berbagai stakeholder, ya, menghadirkan banyak pembicara, ada lebih dari 30 keynote speaker dan panelis, dan kemudian, tapi apa yang bisa kita dapatkan dari situ? Paling tidak saya mau menyebutkan ada 5 hal yang saya ingin bawa itu ke dalam kerangka berpikirnya audit teknologi. Ya. Satu, yang pasti adalah regulatory sandbox. Ya. Pasti kita, ya, hal yang pertama kita akan lakukan untuk ini, kita akan menimbang-nimbang nih, ya. Market instability, inovasinya berkembang bagus, tapi marketnya bagaimana? Ya. Nah, ini adalah playing field sebenarnya bagi kita semua, pengembang, peneliti, perekayasa, akademisi, inovator, ya, untuk menimbang-nimbang apakah artificial intelligence ini, ya, hanya dipandang sebagai sebuah teknologi, sebagai suatu tools atau enabler yang bisa memberikan impact positif negatif, ya. Dan bagaimana menyusun sebuah regulatory sandbox untuk kecerdasan artifisial untuk dapat mengimbangi akselerasi, ya, akselerasi dari sisi teknologi misalnya, ya. Kemudian melakukan review, ya, melakukan review yang saya kira tidak mudah, ya, bagi kita kalau untuk berpikir bahwa review yang harus dilakukan itu, ya, haruslah secara berkala dan kontinu. Ya, review itu bisa berarti audit, ya, secara berkala dan kontinu untuk dapat melakukan monitoring dan evaluasi pada hasil capaian, melihat lagi dampak positif, negatif, dan risiko yang ditimbulkan dari kecerdasan artifisial ini. Ya. Jadi regulatory ini perlu. Sebagai contoh, saya mau menyitir apa yang disampaikan oleh Menteri AI-nya United Arab Emirates, ya. Benchmarking di sana. Di sana itu audit itu, review itu terhadap seluruh kecerdasan artifisial yang berkembang, walaupun diakui itu banyak pengembangan AI-nya UAE itu, United Arab Emirates ini, dilakukan di banyak tempat, bukan hanya bukan hanya di Dubai atau di Abu Dhabi atau di lokasi mereka, tetapi lintas negara, ya. Tapi itu dilakukan review yang ketat, seperti 6 bulan sekali atau 1 tahun, ya, tergantung dari kebutuhan. Jadi regulatory sandbox ini membutuhkan auditor teknologi untuk bisa melihat kondisi, ya. Termasuk di sini ada pakar hukum, ada ahlinya teknologi. Ya, ini memang harus berkolaborasi untuk melihatkan, untuk menyampaikan bahwa ya, kecerdasan artifisial ini secara regulasi, secara kesesuaian, memiliki prinsip-prinsip yang material, gitu ya, untuk disebut berkeadilan dan memiliki transparansi, gitu, ya. Terus hal yang kedua yang mungkin menarik untuk
pikirkan lebih mendalam mengenai pengembangan talenta itu sendiri, ya, yang menjadi salah satu fokus area di dalam strategi nasional kecerdasan. Kenapa ini begitu penting? Karena kita tentu saja ingin punya talenta yang berkarakter, tapi sekaligus berdaya saing. Nah, salah satu yang cara untuk yang dapat kita gunakan untuk bersaing itu dengan talenta global, menyiapkan suatu ekosistem pastinya, yang memungkinkan talenta lokal itu bekerjasama dengan talenta dari negara lain untuk dalam rangka untuk mengakselerasi. Ya. Jadi kembali lagi saya mengutip apa yang disampaikan Menteri AI tadi itu ya, Menteri AI Omar Sultan Olama ya namanya. Itu dia kalau mengumpamakannya seperti ini tim sepak bola ya, tim sepak bola di Inggris itu misalnya dia bilang itu hanya sepertiga dari tim sepak bolanya itu yang murni dari Inggris. Sedangkan 2/3-nya lagi mengambil talenta dari manapun, ya. Makanya ada Drogba ada di situ, ada siapa yang di situ. Ya ini bagi para fans seperti Pak Jarod itu, Pak Jarod kan fansnya Inggris ya, pasti ya. Itu Liverpool Pak, Liverpool. Itu ya dengan demikian maka talenta kita itu akan bersaing yang selama ini nggak kurang bersaingan karena hanya berada di kandang sendiri gitu ya. Pada saat dia harus bertarung dengan talenta-talenta yang lain, ya selama kita tetap memiliki ideologi Pancasila ini kan dalam pengembangan sumber daya manusia, ya kita Pancasilais, ya, tetapi punya daya saing. Ya. Nah ini Indonesia ini perlu ekosistem talenta. Sebaiknya seperti apa? Nah, auditor teknologi pasti juga akan melihat sisi sumber daya manusia sebagai bagian daripada upaya untuk upscaling daripada tenaga-tenaga kita, mulai dari grassroots level sampai kepada pakar AI sekalipun seperti Pak Lukas di sini atau ada Pak Indra yang memang jago menata talenta, ya. Sehingga sekarang ini juga saya dengar Pak Indra sedang aktif mengembangkan kecerdasan artifisial di institusinya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, yang ketiga yang adalah yang terkait dengan riset inovasi. Nah, untuk riset inovasi ini saya ingin menggarisbawahi ya bagaimana kita membentuk sebuah kegairahan ya terhadap berkompetisi di bidang kecerdasan artifisial dari pelaku, tidak saja di bidang akademisi maupun di sisi industri, tapi di semua stakeholder. Saya ingin kita itu berpikir bahwa startup lokal itu kemudian nanti akan menjadi sustainable business, ya. Pelaku-pelaku AI company yang ada seperti Medi di sini dengan Noteflux gitu. Nah, itu punya potensi yang luar biasa sebenarnya untuk menjadi perusahaan global gitu ya. Nah, di sini tentu saja peran pemerintah sebagai enabler ini harus bisa quote unquote memaksa ya para penggiat kecerdasan artifisial ini, para startup maupun perusahaan skill up ya untuk bisa betul-betul mulai membuka dirinya. Ya. Misalnya dalam mengembangkan aplikasi kecerdasan artifisial, kita pasti membutuhkan data, ya, karena itu adalah bagian penting dalam machine learning, dalam deep learning, ya. Maka bagaimana kita bisa melakukan sharing terhadap data tersebut? Nah, ini mungkin saya pikir perlu dicermati oleh kita semua agar upaya kita itu kalau kita tidak berkolaborasi dalam arti data yang bisa kita gunakan bersama, berbagi pakai, kalau istilahnya SPB itu berbagi pakai infrastruktur, shared infrastructures, ini memang betul-betul harus menjadi bagian daripada ekosistem kecerdasan artifisial.
Nah, belum lagi kalau bicara mengenai penguatan data dan infrastruktur, termasuk konektivitas sebagai sarana pendukung kecerdasan artifisial yang ada di dalam strategi nasional tadi. Kalau kita lihat ini, maka auditor teknologi yang memang sekarang ini seperti tugas kita semua membangun sistem pemerintahan berbasis elektronik, ya ini kan terkait dengan pembentukan pusat data, bagaimana memanfaatkan cloud computing, yang mana cloud computing provider, cloud provider di Indonesia itu, cloud services itu banyak sekali. Ya, kita bisa lihat pemain-pemain global yang masuk ke Indonesia. Nah, ini nanti Pak Aswin mungkin nanti akan bisa memoderasi ya perbincangan ini bersama-sama dengan Bu Andrari yang akan nanti bicara tentang audit tools untuk berbagai data dan infrastruktur yang terkait dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Ya. Banyak sekali yang terkait dengan tiga hal: tata kelola dan manajemen, functionality dan kinerja terkait dengan pusat data nasional, jaringan intra pemerintah ataupun government secure intranet kalau saya nyebutnya dulu pada saat ya hampir 20 tahun yang lalu ya, 2004-2006 gitu. Nah, serta kemudian konektivitas dengan aspek TIK lainnya. Nah, selanjutnya saya ingin menyampaikan poin terakhir ya terkait sesudah dengan data dan infrastruktur ini tentang terkait dengan kemampuan kita untuk melakukan audit teknologi di dalam kecerdasan artifisial, khususnya kalau kita bicara tentang data privacy, ya ini terkait dengan perkembangan biometric recognition yang sekarang ini sudah luar biasa, sehingga mungkin ini bisa tanya ke Pak Lukas nih, computer vision itu melebihi kemampuan penglihatan manusia. Dan kalau memang demikian adanya dari sisi data privacy, maka kita kemudian akan sampai di perdebatan, pembahasan, diskusi yang panjang ini mengenai ethical and trustworthy AI. Di mana di situ prinsip-prinsip tata kelola kecerdasan artifisial seperti fairness, reliability and safety, privacy and security, inclusiveness, transparency and accountability itu menjadi kriteria yang memang harus bisa dijawab ya melalui audit teknologi. Ya. Apakah sebuah aplikasi use cases misalnya untuk kebakaran hutan dan lahan yang sedang kita kembangkan di BPPT misalnya, AI untuk kebakaran hutan dan lahan, atau AI untuk COVID-19 yang dikembangkan oleh teman-teman dari Task Force Riset Inovasi COVID-19, ITB, dan lain-lain, AIS yang AI Indonesia AI Society-nya Pak Lukas, ya, atau Pak Suhono di sini dari Asosiasi Prakarsa Indonesia Cerdas, ya. Ini kan tentu saja menjadi perbincangan yang luar biasa bagi kita di lingkungan positioning dari audit teknologi di bidang kecerdasan artifisial. Jadi saya kira hal-hal inilah saya harapkan bisa menjadi substansi perbincangan kita, dan saya berterima kasih kepada seluruh narasumber yang mewakili seluruh spektrum menurut saya. Nanti ada Pak Hari, ada Pak Indra, ada Pak Lukas, Medi, Bu Andrari, terus moderatornya yang luar biasa, Bu Helni sama Pak Aswin. Saya kira insya Allah webinar ini akan berhasil memberikan rekomendasi-rekomendasi yang kuat ya agar strategi nasional kecerdasan artifisial itu pada akhirnya akan ditanya apakah bermanfaat untuk kemajuan Indonesia 2045, karena Stranas kecerdasan artifisial itu memiliki tagline ya, AI toward Indonesia 2045. Sebuah tantangan yang luar biasa dan tentu saja harus kita tekuni dengan rendah hati, dengan berpikir kuat dan bekerja keras. Ya, untuk itu semua bisa dapat tercapai. Demikian saya kira yang saya sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada yang salah. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila tarik, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.